Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang strategi pertumbuhan dan pengembangan pasar yang beranggotakan dengan Alfia Febriatu Solihat dan saya sendiri Aulia Fitri Wulandari. Nah, di sini ada strategi akuisisi. Nah, strategi akuisisi itu yaitu suatu strategi yang terjadi bila satu perusahaan membeli perusahaan lain sehingga akuisisi ini merupakan suatu kombinasi di dalam satu perusahaan yang diperoleh dari pembelian dan operasi yang diserap. Nah, strategi ini dapat dilakukan melalui integrasi, baik integrasi vertikal maupun horizontal. Nah, strategi akuisisi itu pengambil alihan dengan membeli saham atau aset penjualan perusahaan tersebut. Akan tetapi itu Aqua diakuisisi oleh Danone, lalu Pizza Hut diakuisisi oleh Coca-Cola. Next. Nah, di sini ada bentuk akuisisi. Bentuk akuisisi itu ada yang akuisisi horizontal, lalu ada akuisisi vertikal, dan akuisisi konglomerasi. Nah, akuisisi horizontal itu akuisisi perusahaan di industri yang sama dengan perusahaan yang diakuisisi. Nah, yang kedua ada akuisisi vertikal, yaitu akuisisi yang melibatkan perusahaan dengan tingkatan yang berbeda dalam proses produksi. Lalu yang ketiga ada akuisisi konglomerasi, itu perusahaan yang diakuisisi dengan perusahaan yang mengakuisisi itu tidak saling berhubungan satu sama lainnya. Next. Lalu di sini ada tujuan strategi akuisisi. Yang pertama itu menciptakan pengoperasian yang lebih efisien dari perusahaan yang digabungkan. Lalu yang kedua adalah memperluas cakupan geografis perusahaan. Nah, yang ketiga memperluas cakupan bisnis perusahaan ke dalam kategori produk baru. Yang keempat ada mencoba melakukan pada industri baru. Lalu di sini ada strategi restrukturisasi. Strategi restrukturisasi ini suatu strategi atau upaya suatu perusahaan untuk melakukan perubahan dalam tim unit manajemen. Perubahan strategi atau masuknya teknologi baru dalam perusahaan dengan tujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Nah, strategi restrukturisasi ini itu suatu tindakan untuk merubah struktur perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan dan memperbaiki kinerja perusahaannya. Nah, di sini itu ada jenisnya strategi restrukturisasi itu. Yang pertama ada strategi restrukturisasi portofolio atau aset, kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan itu menjadi lebih baik. Nah, yang kedua ada restrukturisasi modal atau keuangan, yaitu penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga itu restrukturisasi manajemen atau organisasi, yaitu penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan lain-lain. Nah, yang berkaitan dengan masalah manajerial atau organisasi. Nah, di sini ada bentuk restrukturisasi. Bentuk restrukturisasi itu ada tiga. Yang pertama, downsizing, yang kedua ada downscooping, dan yang ketiga ada leverage buyout. Nah, downsizing itu artinya memperkecil besarnya perusahaan, yaitu suatu tindakan pengurangan jumlah pekerja dan juga mungkin melakukan pengurangan jumlah unit operasi. Nah, yang kedua ada downscooping. Downscooping itu artinya memperkecil lingkup bisnis perusahaan, yaitu suatu tindakan yang mengarahkan perusahaan secara statistik untuk memfokuskan kembali bisnis perusahaan pada bisnis intinya. Nah, yang ketiga itu ada leverage buyout, yaitu artinya itu mengungkit saham perusahaan dengan maksud pembelian aset oleh satu pihak. Nah, strategi ini itu dipergunakan untuk mengoperasi kesalahan-kesalahan manajemen atau karena para manajer perusahaan itu membuat keputusan yang mengutamakan kepentingan sendiri, bukan kepentingan pemegang saham. Nah, di sini ada perbedaan dari akuisisi dan restrukturisasi. Nah, perbedaannya itu terletak pada bagaimana cara akuisisi ini itu
lebih menekankan pada upaya untuk mendapatkan suatu perusahaan yang mampu meningkatkan nilai perusahaan. Nah, yang ketiga, pada strategi restrukturisasi itu lebih menekankan kepada perubahan perusahaan pada sekumpulan bisnisnya dan struktur keuangan. Di sini ada arahan pengembangan pasar. Nah, pengembangan pasar itu yang pertama, terdapatnya peluang untuk membangun sinergi antara pengetahuan yang dimiliki dengan yang ditawarkan. Nah, yang itu munculnya pasar baru, pertumbuhannya diperkirakan besar dan layak sehingga dapat menjadi peluang bersaing untuk organisasi. Nah, yang ketiga itu terdapatnya keinginan untuk pindah dari suatu pasar yang sempit ke pasar luas. Nah, di sini ada tujuan dan sasaran pengembangan pasar. Yang pertama itu tujuan dari pengembangan pasar itu sendiri meningkatkan pangsa pasar di produk pasar yang ada sekarang dan memperluas pada segmen pasar yang baru sehingga dapat meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Nah, yang kedua, dengan pengembangan pasar itu diharapkan perusahaan akan dapat memperluas dan menjangkau seluruh permintaan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfia. Baik, yang selanjutnya itu ada perumusan strategi pengembangan pasar. Yang pertama yaitu ada strategi pengembangan pasar diarahkan untuk mentransfer produk yang ada ke segmen pasar yang baru dan untuk mengembangkan ke pasar internasional. Yang kedua, terdapat strategi yang digunakan untuk pengembangan pasar, yaitu seperti strategi inovasi produk dan inovasi pemasaran. Lalu, strategi perusahaan menetapkan haruslah menekankan pada upaya peran perusahaan dalam kondisi pasar yang ditemukan, yaitu ada yang pertama, pasar yang muncul atau segera timbul. Yang kedua, ada pasar yang pertumbuhannya cepat. Yang ketiga, ada pasar yang matang dengan pertumbuhan yang lambat. Yang keempat, ada pasar yang stagnan atau yang menurun. Yang kelima, ada pasar yang bergejolak. Dan yang terakhir, ada pasar yang terfragmentasi. Lalu di sini ada formulasi strategi global. Di antaranya, formulasi strategi global adalah peluang-peluang yang dihadapi perusahaan di mana mencari upaya pengembangan dan pengeksploitasian kompetensi. Inti adalah dengan mendiversifikasi pasar ke dalam pasar global. Adapun keuntungan dan kerugian dari operasi internasional juga ada persaingan dan strategi di pasar global. Keuntungan dari operasi internasional sendiri yaitu ada yang pertama, perusahaan dapat memperoleh pelanggan baru dari produknya. Yang kedua, ada dapat menyerap kelebihan kapasitas dan dapat mengurangi biaya per unit dan akan terjadi penyebaran risiko ekonomi ke sejumlah pasar yang banyak dan luas. Yang ketiga, ada kemungkinan perusahaan membangun fasilitas produksi dengan biaya rendah karena lokasi dapat ditetapkan dengan dekat dengan sumber bahan baku atau daerah atau negara yang tenaga kerjanya murah. Lalu yang keempat, ada dapat diupayakan pengurangan tarif bea masuk pajak yang rendah dan terdapat pemecahan masalah politik yang menguntungkan. Yang terakhir, ada dapat dilakukan pencapaian skala ekonomi sehingga tingkat efisiensi akan lebih baik. Dan yang selanjutnya adalah kerugian dari operasi internasional. Kerugian yang pertama yaitu pengoperasian luar negeri akan dapat menimbulkan banyak masalah golongan negara. Yang kedua, menghadapi permasalahan yang sulit dipahami seperti masalah sosial budaya demografi, politik pemerintahan, legal, ada teknologi ekonomi, dan kekuatan bersaing yang dijalankan oleh bisnis internasional. Yang ketiga adalah kesulitan memahami budaya, bahasa, dan sistem nilai yang berbeda di antara negara-negara sehingga dapat menimbulkan hambatan berkomunikasi dan hambatan pengelolaan sumber daya manusia. Lalu yang selanjutnya ada persaingan di pasar global. Yang pertama, yaitu ada tekanan untuk pengurangan biaya adalah dapat diatasi dengan cara melakukan produksi massal dan standarisasi produk pada lokasi yang tepat. Yang kedua, ada tekanan untuk tanggapan akan lingkungan lokal. Ini dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut, yaitu perbedaan selera konsumen dan pilihan.
Yang kedua, ada perbedaan infrastruktur dan praktek tradisional. Yang ketiga, ada perbedaan saluran distribusi. Yang keempat, ada permintaan pemerintah lokal. Yang selanjutnya yaitu ada strategi bersaing di pasar global. Adapun strateginya yaitu pertama, strategi internasional. Strategi ini menawarkan bagaimana perusahaan menciptakan suatu nilai yang unggul dari pesaing dengan transfer dan produk yang bernilai kepada pasar asing. Yang kedua, ada strategi multi domestik, yaitu strategi perusahaan secara ekstensif melakukan kostumisasi produk dan strategi pemasarannya ke arah kondisi nasional yang berbeda, di mana value creation juga diciptakan pada kegiatan produksi, pemasaran, R&D, atau penelitian dan pengembangan di setiap negara yang dijadikan pasar global. Yang ketiga, ada strategi global. Strategi global memusatkan pada peningkatan laba, di mana lebih mengarahkan pada standarisasi kualitas produk secara global dan tidak melakukan penyesuaian produk terhadap kondisi lokal karena menggunakan strategi low cost sehingga mendapatkan laba yang maksimal. Yang keempat yaitu strategi internasional. Strategi ini berusaha untuk mengurangi tekanan pengurangan biaya dan tekanan lokal, responsiveness yang tinggi secara bersamaan, dan juga melakukan diferensiasi. Contoh-contoh dari contoh-contoh perusahaan yang memakai strategi tersebut yaitu untuk yang internasional ada PT Sido Muncul, untuk strategi multidomestik ada PT Unilever, dan strategi global ada di perusahaan Lenovo, dan strategi yang keempat atau transnasional yaitu LG Corp. Lalu contoh lain atau contoh kasus yang bisa kami angkat dari pengembangan pasar dan pengembangan produk yaitu ada dari perusahaan Sido Muncul. Perusahaan ini selalu melakukan ekspansi secara global, yaitu yang pertama, perusahaan dapat menggunakan produk mereka sebagai pengungkit dalam meningkatkan pendapatan dengan menghasilkan lebih banyak produk untuk dijual secara global. Yang kedua, ada volume penjualan yang terus meningkat, membantu perusahaan dalam mencapai skala ekonomis. Penggunaan kapasitas produksi secara intensif dan peningkatan produktivitas pekerja sebagai dampak dari efek pembelajaran atau learning effect yang akan memberikan perusahaan keunggulan biaya dibandingkan kompetitor. Sekian penjelasan dan penjabaran dari kelompok kami mengenai materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pi dulu matiin, Pi. Recordnya.